akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Fitri Andayani dari SMA Negeri 14 Samarinda. Saya Yuliati dari SMK Negeri 15 Samarinda. Saya Normiati dari SMA Negeri 14 Samarinda. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mengajukan pertanyaan untuk Ibu ya, Bu. Nah, di sini pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rutin penilaian kita hari ini. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coaching dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rutin penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan harus selalu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, percakapan yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, di sini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada kelas kali ini pastinya tentang kompetensi coaching, Ibu ya. Yang pertama tentang kehadiran yang penuh, dan kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Baik. Pertanyaan kedua nih, Bu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan adalah dia mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Ibu dalam proses ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching Ibu kali ini? Tentunya saya ingin coaching menemukan solusi permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya, Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coachingnya terhadap coachingnya itu. Terima kasih, Bu, buat kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bu Nami sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Bu, baik. Bu Fitri sendiri bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Kita perlu ngobrol-ngobrol nih, Bu, sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengungkapkan permasalahan Ibu. Kemungkinan Ibu punya permasalahan pribadi atau masalah pekerjaan atau permasalahan lain bisa Ibu ungkapkan ke saya, Bu. Monggo, Bu. Begini, Bu, saya ingin menceritakan permasalahan guru yang ada di sekolah saya. Saya perhatikan, Bu, dari tahun ke tahun cara penyampaian materi di kelas itu belum ada perubahan, Bu. Masih menggunakan cara konvensional, masih menggunakan metode ceramah lagi dan ceramah lagi. Anak-anak ada yang pernah curhat, Bu, ke saya, katanya bosan kalau metodenya seperti itu. Padahal kan, Bu, ya, tadi kan seiring perkembangan zaman kan, Bu, ya, teknologi itu ada pengajaran itu semakin pesat, dia guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, masih saja menggunakan metode konvensional. Jadi metode pengajaran itu kurang bervariasi, Bu, seperti itu, Bu. Oh gitu, Bu ya. Jadi dari pemaparan yang Ibu ungkapkan tadi, Ibu melihat pembelajaran di pengajaran di sekolah Ibu tuh guru-gurunya kurang bervariasi dalam menyampaikan pengajaran Ibu ya. Iya, betul, Bu. Pembelajarannya belum bervariatif, jadi masih menggunakan model yang konvensional, Bu. Oke, kita hanya punya durasi pendek nih, Bu. Ibu mau dapat apa dari percakapan kita? Saya ingin dapatkan tentunya nanti ada perubahan ya, Bu, ya, terutama dalam metode penyampaian dalam mengajar di kelas itu, Bu, supaya anak-anak itu semakin kreatif, Bu, ya. Kalau menurut Ibu, pengennya ada perubahan ya, Bu? Kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat dan ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam metode dan model pengajaran sih, Bu. Jadi jangan hanya media pembelajaran yang digunakan itu lebih bervariatif, Bu, seperti menggunakan misalnya aplikasi kuisis, kemudian ada mungkin materi pelajaran yang disampaikan itu dalam bentuk PowerPoint, Bu, yang dikemas
lebih senang gitu loh Bu. Kan sekarang teknologi kan sudah canggih nih Bu ya, berbagai macam sudah yang ada. Nah maksudnya seperti itu Bu, bisa ada perubahan seperti itu. Oh, jadi tadi Ibu rencananya ingin melaksanakan semacam mentoring itu Bu ya, pelatihan atau workshop kepada guru-guru. Kira-kira seperti apa Bu yang mentoring akan Ibu lakukan? Menurut Ibu kalau pengajaran itu menggunakan metode media bervariasi itu berada di level 10 ya Bu ya. Menurut Ibu permasalahan di sekolah Ibu berada di level berapa Bu? Saya rasa masih di level 5 sih Bu di sekolah itu, karena masih banyak guru senior ya Bu ya. Jadi untuk lebih tinggi itu masih agak sulit sepertinya, masih di level 5 sih Bu. Baik, sepertinya masih di level 5 ya Bu. Dari kemenangan Ibu mau ditingkatkan ke level berapa ini? Mungkin sampai ke level 7 kali Bu ya. Mengingat karena banyak guru senior ya Bu ya, jadi kalau dari 5 ke level 7 itu masih memungkinkan bisa melakukan perubahan ya Bu ya. Di level 7 Bu ya, karena mengingat guru-gurunya masih guru senior, jadi harus memungkinkan. Jadi rencananya Ibu apa nih melakukan ini? Sebenarnya saya masih bingung juga sih Bu nih mau melakukan apa, tapi kemungkinan saya akan melaksanakan seperti ke pendampingan individu itu Bu, face to face, bertemu dengan rekan guru, semacam seperti kayak mentoring gitu lah Bu. Jadi Ibu ingin melaksanakan mentoring atau pendampingan individu. Kira-kira ada nggak strategi yang lain sehingga teman-teman jadi nyaman dengan pelaksanaan ini? Selain pendampingan individu dan mentoring tadi, saya rencanakan itu mungkin seperti melakukan workshop mungkin ya Bu ya, workshop kayak pelatihan seperti itu. Tapi nanti saya akan coba konsultasikan dulu deh sama kepala sekolah ya Bu ya, dan dengan lokal kurikulumnya supaya kompetensi ini bisa menggunakan pembelajaran lebih bervariatif itu bisa dilaksanakan Bu ya. Oke, berarti Ibu akan melaksanakan semacam mentoring atau kegiatan pelatihan atau workshop, tapi Ibu akan menanyakan lagi kepada kepala sekolah dan kepada wakapur, istilahnya memberikan arahan lah Bu ya nanti Bu ya. Iya Bu. Sepertinya nanti saya akan melakukan mentoring ya Bu ya. Lebih karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan lebih banyak Bu, karena kita harus mencari waktu yang tepat, bagaimana rekan-rekan bisa mengikutinya. Kemudian kita juga perlu mencari sumber yang ini Bu ya, yang sesuai dengan itu gitu. Jadi perlu waktu Bu ya, dan biaya juga tentunya ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan lebih mengembangkan yang melakukan yang mentoring saja Bu. Oh, jadi Ibu akan melaksanakan mentoring ya Bu ya. Untuk kegiatan mentoring ini Ibu membutuhkan support dari siapa nih Bu kira-kira? Kemungkinan saya akan mencari teman rekan guru Bu yang ahli di bidang IT ya. Mungkin dengan Pak Hari Bu nanti saya berkoordinasi Bu dengan Pak Hari, di mana juga beliau sudah sering menggunakan media pembelajaran yang bervariatif Bu. Oke, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan guru IT yaitu seperti Pak Hari ya, yang memahami dengan media pembelajaran. Kapan pastinya Bu melakukannya? Saya akan melakukannya segera Bu, kegiatan mentoring ini kepada rekan guru di sekolah saya ya, kemungkinan mungkin minggu depan kali Bu. Oke, baiklah Bu, kita sudah sampai di ujung sesi. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari sesi ini? Dalam percakapan ini saya ingin mendapatkan gambaran Bu adanya perubahan dari kegiatan yang akan saya lakukan, sehingga nanti dengan berkolaborasi dengan teman yang paham dengan IT, rekan-rekan di sekolah itu dalam mengajarnya itu akan bisa lebih bervariasi Bu. Oke, siap Bu. Kalau begitu kita ketemu minggu depan lagi ya Bu, untuk mendengarkan cerita dari Ibu, rencana aksi yang telah Ibu lakukan kepada teman-teman di sekolah. Oke Bu, terima kasih banyak Bu atas kehadirannya dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih juga ya Bu Fitri. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nurmi? Ya Bu, sudah alhamdulillah. Nah Bu, sebelum ditutup, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Yang pertama ya Bu, apa saja sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan hal detail dengan menanyakan tujuan dan melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi,
dan tanggung jawab sehingga alat tersebut bisa mengenali jeda dari coaching tentang permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi. Sebagai observer saya ini menyampaikan hasil pengamatan coaching antara Fitri dan Fitri tadi sudah berjalan dengan baik. Kami juga sudah menggunakan algoritma secara mendalam dengan baik dan buat kita sama-sama sedang mengikuti sampai membuat solusinya sendiri atas permasalahan yang telah dihadapi dan kita ini sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip dari si coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang baru saja Saya lebih memahami dari proses Anda sehingga dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi dan bisa memberikan suasana nyaman dan aman bagi coaching selama menjalankan. itu ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi ya Bu melakukan proses coaching ini. Demikian observasi kita pagi ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Kalau Ibu Fitri sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal yang punya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amatin dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari hostnya, dan harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran umum, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan terhadap coaching saat ini adalah mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, pendekatan mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik demikian ya Bu. Pra observasi kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap Cici. Baik Bu, terima kasih Bu ya buat kesempatannya. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih Bu Yuli ya sudah hadir di kesempatan ini. Nah, gimana Bu kabarnya saat ini? Alhamdulillah Ibu juga baik. Di sini kita akan mengobrol santai ya Bu ya. Katanya ada yang mau disampaikan ya Bu ya. Silakan Bu, apa yang mau ingin Ibu sampaikan? Saya ingin memperhatikan rekan-rekan sejawat saya, cara mengajarnya itu masih menggunakan metode konvensional dan sama. Padahal kan kita sudah berdampingan dengan rekan-rekan SMP ya, tapi mereka masih bertahan di metode tersebut, sehingga saya rasa harus lebih ditingkatkan lagi ke bagian metode atau media pembelajaran yang bervariasi. Baik, jadi Ibu mau ngomongin tentang pembelajaran di sekolah yang kurang bervariatif ya Bu ya, rekan-rekan Ibu ya. Baik, Iya benar Bu, tentang pembelajaran yang kurang bervariatif itu yang mau saya permasalahkan di sini. baik. Tapi kita hanya punya durasi pendek ya Bu ya. Dari obrolan kita ini nanti Ibu mau dapat apa dari obrolan
perubahan terutama di dalam pembelajaran itu agar lebih kreatif dan bervariatif lagi gitu. Ya, jadi menurut Ibu, jadi nanti ingin melakukan perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan yang ingin Ibu lihat itu, ingin Ibu dapatkan itu yang perubahan yang seperti apa ya Bu ya? Iya Bu, perubahannya itu dalam segi metode Bu, metode pembelajaran yang lebih ke teknologi yang semakin berkembang. Misalnya membuat soal dengan puisis, membuat sticky notes pakai Linoid, juga membuat PowerPoint menggunakan Canva. Jadi tidak ceramah saja, karena kan siswa kita itu semakin hari, semakin zaman mereka sudah kenal dan sangat dekat dengan teknologi. Gitu. Itu yang saya ubah dari rekan-rekan sejauh saya. Baik, jadi kalau menurut Ibu pengajaran dengan model-model yang menggunakan teknologi yang sudah sesuai dengan zamannya ini Bu ya, itu adalah sesuatu yang ideal. Kalau menurut Ibu ideal, dari 1 sampai 10 itu adalah metode paling ideal 10. Nah kalau menurut Ibu, rekan-rekan di sekolah Ibu itu di posisi mana tuh Bu? Nah, kalau yang dari segi saya amati sih mereka masih di posisi 5 ya Bu levelnya, karena memang lebih banyak senior daripada juniornya. Kan senior itu rata-rata sudah seperti mungkin bisa dibilang agak rumit untuk mempelajari teknologi. Nah, makanya saya masih menempatkan mereka di level 5 tadi, belum ke level sampai ke 10. Baik, berarti masih di level 5 ya Bu ya. Nah, dari situ Ibu ingin melakukan perubahan, nanti akan Ibu tingkatkan ke level berapa Bu kira-kira? Nggak usah jauh-jauh sih Bu ya, mungkin bisa ke level 7 supaya nantinya sama-sama belajar juga untuk para senior maupun junior yang ada di tempat kita tadi gitu. Jadi level 7 ini masih mungkin untuk kita capai dalam perubahan metode pembelajaran. Jadi ke level 7 ya Bu ya, dari 5 mau ditingkatkan ke level 7. Nah, untuk meningkatkan sampai ke level 7 tadi, kira-kira usaha apa ya yang bisa dilakukan oleh Bu Yuli untuk menciptakan adanya perubahan tadi Bu? Nah, sebetulnya sih untuk lebih spesifiknya belum ada ya Bu, masih dipikirkan, tetapi untuk dalam waktu dekat ini mungkin dengan cara mentoring secara face to face gitu, mengajak rekan guru untuk ngobrol biasa dulu mengenai metode pembelajaran yang saat ini sudah banyak dikembangkan di kita. Baik, jadi nanti rencana ini Ibu akan mengadakan mentoring ya Bu ya, dan apa tadi pendampingan individu face to face Bu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu strategi lain yang bisa Ibu gunakan untuk meningkatkan metode pembelajaran yang dilakukan oleh rekan tadi, perubahan tadi? Kalau selain mentoring face to face juga ada, saya akan mengajak rekan yang memang sudah sering menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi Bu, dengan bisa lewat workshop, melalui IHT, dan juga melalui webinar. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa bertatap muka, itu Bu mau memberikan dulu ilmu kepada mereka tentang teknologi yang semakin canggih. Salah satunya penggunaan Canva, puisis dan lain-lain. Jadi tadi Bu Yuli merencanakan untuk melakukan perubahan tadi, selain melakukan mentoring, face to face, pendampingan individu, Bu Yuli juga akan merencanakan akan mengadakan workshop gitu ya Bu ya. Baik. Dari ketiga cara tadi, kira-kira yang mana Bu Yuli yang menurut Bu Yuli itu akan lebih nyaman digunakan, yang mana Bu? Untuk awal sih mungkin lebih ke mentoring dulu ya Bu ya, untuk berbicara dari wajah ke wajah kita, 4 mata atau beberapa mata di depan mereka, untuk ngobrolin masalah pembelajaran yang harus pakai teknologi supaya mereka lebih sesuai lagi dengan perkembangan zaman kita bersama itu. Oke, jadi mentoring ya yang Ibu pilih ya, yang Ibu anggap nanti akan cepat terrealisasi ya Bu ya, untuk melakukan perubahan tadi. Baik, untuk itu Ibu apakah perlu membutuhkan bantuan Bu tadi? Iya. Dengan bagaimana caranya? Nanti itu awalnya akan ngomongin dulu ke beberapa rekan yang memang sudah ahli mungkin di bidangnya, yang membuat Canva, PowerPoint dan sebagainya, puisis. Itu nanti akan berbicara dulu dengan beberapa rekan yang memang sudah sering menggunakan teknologi itu di kelas untuk siswa-siswanya. Itu hal yang pertama dulu yang dilakukan, nanti baru berbicara kepada kepala sekolah untuk merencanakan aksi yang berikutnya. Berarti
Ibu melakukan kolaborasi ya, betul, sama rekan kerja ya, sama rekan kerja. Sehingga bisa belajar dan memahami bagaimana metode pengajaran yang lebih sesuai dengan zaman anak-anak tadi ya Bu ya. Betul, baik. Kira-kira kapan Ibu melakukan ini Bu? Berhubung ini sudah masuk tahun ajaran baru ya Bu ya, nah akan segera saya bicarakan nantinya dengan rekan sejawat dulu untuk nanti meminta bantuan menjadi narasumber, karena yang terdekat itu yang lebih enak untuk kita ajak ngobrol. Kemudian nanti kalau sudah setuju langsung ke kepala sekolah, nah nanti baru berbicara face to face guru-guru mana yang akan meningkatkan keterampilannya di dalam sekolah. Nah, jadi secepatnya dalam minggu ini Bu ya. Oke. Baik Bu, kita kayaknya sudah ini nih Bu ya. Kira-kira dari obrolan kita tadi ini apa Bu yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, awalnya itu saya masih bingung kan Bu ya, bagaimana cara meyakinkan hati untuk meneruskan aksi saya. Akhirnya di sini saya dapat hal sehingga saya bisa meneruskannya nanti, terutama untuk rekan-rekan saya yang senior mungkin yang masih menggunakan metode lama atau metode konvensional, yang nantinya bisa membantu saya untuk membantu meningkatkan IT mereka itu di bidang media pembelajaran. Oke, siap Bu ya. Berarti Bu Novi tunggu minggu depan Bu ya. Siap. Nah, nanti kita cerita-cerita lagi. Bu Novi ingin mendengar bagaimana proses yang sudah dilakukan, apakah berhasil ya untuk mengubah metode yang dilakukan oleh rekan tadi yang dari konvensional ke berbasis teknologi ya Bu ya, menggunakan Visys, menggunakan Canva dan segala macam PowerPoint gitu seperti itu. Baik Bu, semoga sehat selalu Bu ya. Kita ketemu nanti minggu depan ya Bu ya. Ya, amin Bu. Baik. Terima kasih, nanti minggu depan saya akan cerita perkembangan. Siap, iya siap Bu Yulia. Semangat ya Bu Yulia. Ya, Baik. terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Bagaimana Bu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yuli? Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Nah Bu, sebelum ditutup saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, tadi di coaching ini saya sudah melakukan dengan Alur Tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching Bu. Nah, sehingga dari alur tersebut tadi bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri Bu. Jadi coaching menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan kemudian menemukan solusinya sendiri Bu. Oke Bu, sebagai observer saya ingin menyampaikan hasil pengamatan coaching antara Bu Normi dan Bu Yuli. Tadi sudah berjalan dengan baik. Ibu menggunakan alur filter secara berurutan dengan baik dan membangkitkan suasana senyaman mungkin bagi Bu Yuli. Ibu sudah mampu menggali permasalahan yang dialami Bu Yuli sampai Bu Yuli menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang tengah dihadapi Bu Yuli. Juga Bu Normi sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya lebih memahami lagi proses Tirta Bu, sehingga saya dapat melakukan proses coaching ini dengan baik dan membangkitkan suasana nyaman dan aman Bu bagi coaching selama percakapan. Jadi nanti kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah pada saat memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, begitu ya Bu ya, semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi melakukan proses coaching. Demikian observasi kita pagi ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Iya Bu Nomi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yuli kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Nomi sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, Bu juga baik. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya, sebagai awal nih saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang lebih penilaian Bu kita hari ini bagaimana. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati Bu dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum?
Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan harus selalu disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, diantaranya kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baik Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Ibu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang keduanya tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan Bu secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Secara spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu ya, satu lagi ya Bu ya pertanyaannya, indikator yang bagaimana ya yang ingin atau oleh Ibu Juli dapat dalam proses tercapaian itu, dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini Bu? Iya, saya ingin coach saya ini nantinya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya, dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri tadi. Baik, mungkin demikian dulu Bu ya observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachnya. Iya, siap Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Lili. Semangat Ya Bu, Lili. semangat Ya ya Bu. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya, terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir siang ini. Ya Bu, Gimana kabar Ibu saat ini? kalau saya baik Bu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Sama Bu, saya juga baik. Nah, di sini kita mau ngobrol biasa ya Bu. Iya Bu. Nggak lama kok, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apa nih yang kira-kira mau Ibu sampaikan nih permasalahannya? Boleh unek-unek pribadi, boleh masalah sekolah, atau boleh masalah yang lainnya yang lebih ringan. Monggo Bu, silakan disampaikan. Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan guru yang ada di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu metode pembelajarannya tidak ada perubahan Bu. Masih menggunakan metode ceramah dan ceramah lagi. Jadi saya ingin mengadakan perubahan di sekolah saya dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, yaitu dengan menggunakan seiring dengan perkembangan teknologi Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi mau ngomongin tentang pembelajaran di sekolah yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Bu. Kita hanya punya durasi yang pendek nih Bu. Ibu mau dapat apa nih dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan tentu perubahan Bu, dengan adanya pembelajaran yang lebih bervariatif dan pembelajarannya. Jadi menurut Ibu ingin adanya perubahan ya Bu? Nah, kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam metode, model, dan pengajaran dan media pengajaran yang lebih bervariatif, seperti menggunakan metode aplikasi kuisis yang lebih marak saat ini Bu. Dan sekedar menggunakan juga bisa menggunakan slide presentasi PowerPoint, itu juga sudah cukup mengatakan bahwa pembelajaran itu sudah bervariatif. Gitu. Iya, jadi menurut Ibu kalau pengajaran itu menggunakan metode model bervariasi, kondisi idealnya di level 10 ya Bu. Benar, Nah, Bu. menurut Ibu permasalahan di sekolah Ibu saat ini berada di level berapa Bu? Sepertinya berada di level 5 Bu. Karena kebanyakan di guru di tempat saya itu masih berada di banyak guru yang senior Bu. Jadi sepertinya di level 5 Bu. Baik, berarti masih di level 5 ya Bu. Nah, dari keinginan Ibu mau nggak ditingkatkan sampai ke level berapa gitu Bu? Antara 1 sampai 10? Kalau saya lihat sih Bu, mungkin kan bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Mengingat guru kami masih banyak senior, untuk naik dari level 5 ke level 7 itu sudah bisa dikatakan sudah melakukan perubahan. Baik, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih saya masih mikir nih Bu, kita mau melakukan apa untuk perubahan ini. Mungkinan saya akan melakukan pendampingan individu Bu, seperti mentoring, pendampingan face to face gitu Bu.
Oke, jadi Ibu akan melaksanakan mentoring atau pendampingan individu ya Bu? Iya Bu. Nah, kira-kira selain itu ada nggak strategi dari yang Ibu terapkan itu sehingga teman-teman bisa nyaman dengan penyampaian Ibu? Baik Bu, kemungkinan saya akan melaksanakan kegiatan pelatihan semacam workshop, tapi nanti saya coba melakukan konsultasi dulu kepada kepala sekolah dan wakakur di tempat saya Bu. Oke, berarti Ibu tadi sudah mau merencanakan tentang mentoringnya Bu, pendampingan individu atau pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga rencana itu nih Bu, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi, itu yang mana Bu? Sepertinya saya akan melaksanakan mentoring Bu, karena kalau melihat pelatihan dan workshop hanya perlu waktu yang banyak dan perlu biaya yang besar dan harus mencari narasumber yang kompeten di bidang itu Bu. Baik, jadi mentoring ya Bu. Iya. Untuk kegiatan mentoring ini Bu, Ibu perlu support dari siapa? Kemungkinan saya akan mencari teman atau rekan guru yang sudah ahli di bidang IT, yang sudah sering menggunakan berbagai media dan pembelajaran yang bervariatif. Iya. Jadi Ibu akan berkolaborasi ya Bu istilahnya dengan rekan guru yang ahli di bidang IT dan Benar, Bu. memahami berbagai media pembelajaran. Nah, sekarang kapan nih pastinya Ibu akan melakukan itu? Saya akan melakukan segera dan pelaksanaan kegiatan mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Iya, baiklah. Kita sudah di ujung sesi nih Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita kali ini? Siap Bu, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan adanya perubahan dari kegiatan saya, dan saya akan melakukan kegiatan mentoring yang berkolaborasi dengan guru di bidang IT untuk memperkenalkan media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Iya, siap Bu. Kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu. Ya, Saya Bu. pengen tahu nih hasil dari Ibu mentoring tadi dengan teman-teman secara face to face. Nah, terima kasih banyak ya Bu atas kehadirannya dan sampai jumpa minggu depan ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naomi. Bagaimana Bu tadi? Sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Fitri? Iya Bu, alhamdulillah sudah. Nah Bu, sebelum ditutup kita pasca observasi dulu ya Bu ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan Bu saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tadi? Iya Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari si Kuci, sehingga alur tersebut bisa menggali ide dari Kuci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan solusinya sendiri. Oke Bu, saya sebagai observer Bu ya, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan coaching antara Bu Yuli dan Bu Fitri tadi. Sudah berjalan dengan baik Bu. Ibu sudah menggunakan alur tirta secara berurutan dengan baik dan membangkitkan suasana senyaman mungkin bagi Bu Fitri. Ibu sudah mampu menggali permasalahan yang dialami Bu Fitri sampai Bu Fitri itu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang telah dihadapi. Dan juga Bu Fitri sudah melakukan coaching, Bu Yuli sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Iya Bu, alhamdulillah. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu sebelum ditutup. Kompetensi apa lagi ya Bu yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya ingin lebih lagi memahami lagi proses alur tirta Bu, sehingga di kemudian hari saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi dan terus membangkitkan suasana nyaman aman bagi coach selama percakapan. Baik, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi Bu ya melakukan proses coaching ini. Demikian Bu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu bagi semua. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, semangat ya Bu Yuli. Iya.